Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, jika seseorang bertanya tempat apa yang paling suci di wilayah Laut Timur, maka orang pasti akan menjawab Mistipik. Tidak hanya Mistipik, sebuah tempat yang berasal dari era kuno dengan master saat ini yang disebut Kyus Hui Fuyan yang sangat kuat, dan selain itu yang paling penting adalah, pertempuran besar telah terjadi di sana beberapa tahun yang lalu. Bahkan sekarang, pertempuran itu masih segar dalam ingatan orang banyak. Alasan untuk itu adalah, karena tidak hanya pertempuran yang merakit beberapa kekuatan wilayah Laut Timur yang lebih kuat, bahkan telah dilaporkan bahwa para ahli dari Tanah Suci bela diri juga di antara para peserta. Tempat macam apa itu Tanah Suci bela diri? Itu adalah tempat legenda. Namun demikian, beberapa keberadaan dari Tanah Suci bela diri telah muncul di wilayah Laut Timur belum lama ini. Meskipun mereka hanya anggota generasi muda, tapi mereka memiliki kekuatan luar biasa yang mampu memusnahkan secara massal. Untungnya, Sekte Crippling Night Demon Sect Master Chu Feng telah membunuh mereka dengan kekuatan yang menantang surga. Kalau tidak, puncak berkabut kemungkinannya akan berakhir ditempati oleh Tanah Suci Martialism. Dan yang paling penting adalah, telah dilaporkan bahwa para anggota generasi muda Tanah Suci Martialism itu ganas dan tanpa ampun. Jika mereka adalah orang-orang yang akhirnya memenangkan pertempuran itu, semua orang di wilayah Laut Timur mungkin akan berakhir menderita. Ketika rumor terus menyebar dan kebenaran semakin terdistorsi, mama orang-orang menjadikan beberapa anggota generasi muda dari Tanah Suci Martialism, itu menjadi pelaku kejahatan absolut yang sama sekali tidak bisa dianggap manusia. Mereka hanya mirip dengan iblis. Telah dilaporkan bahwa mereka bahkan telah merencanakan untuk menodai nenek tua, bahwa mereka hanya lebih buruk daripada binatang buas. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pertempuran itu tetap menjadi topik paling kontroversial bagi orang-orang di wilayah Laut Timur selama beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, bahkan sekarang, orang masih antusias mendiskusikan masalah-masalah sejak saat itu. Namun demikian, Mistipik tetap menjadi tempat yang orang biasa tidak boleh menjejakkan kaki mereka. Bahkan masih ada banyak orang yang ingin menjadi murid dari Mistipik. Dengan demikian, akan selalu ada banyak orang berkumpul di luar Mistipik setiap hari dengan harapan bisa memasukinya. Cepat minggir, jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Tiba-tiba saja, sebuah teriakan keras terdengar. Melihat ke arah suara tersebut, 4 keindahan terlihat di pintu masuk Mistipik. Setelah melihat keempat keindahan itu, tubuh orang-orang yang berkumpul di sini semua bergetar. Pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka semua mengungkapkan ekspresi khawatir. Tidak hanya keempat keindahan ini sangat indah, tapi mereka juga sangat terkenal. Justru ketenaran mereka yang menakuti orang banyak. Alasan untuk itu adalah, karena keempat wanita cantik itu adalah 4 murid dari guru Mistipik sebelumnya, Lady Piao Miao. Mereka masing-masing adalah Chun Wu, Xia Yu, Qiuzu, dan Dong Sui. Dengan demikian, praktis tidak ada seorang pun di wilayah Laut Timur yang berani menyinggung mereka berempat, apalagi di sini di wilayah Mistipik. Tepat pada saat ini, suara mengejek terdengar dari kerumunan. 4 kakak perempuan senior, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu, temperamenmu telah berkembang, ucap seseorang. Siapa? Siapa yang berani jadi seberani ini? Apakah kamu sudah bosan hidup? Betul, siapa yang berani melecehkan keempat dewi kita? Kamu hanya mencari mati, ucap orang-orang. Mendengar suara itu, sebelum Four Seasons Beauties dapat menanggapi, orang-orang dari kerumunan segera berteriak. Faktanya, ekspresi Four Seasons Beauties sangat tidak sedap dipandang saat ini. Mereka mengalihkan pandangan marah mereka ke arah orang banyak, dan tampaknya ingin menemukan pelakunya. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang berani disalahkan. Dengan demikian, kerumunan segera menyebar ke samping. Pada saat ini, hanya satu orang yang berdiri di sana tanpa bergerak.
Tidak hanya dia tidak bergerak, dia juga melihat Four Seasons Beauties dengan senyum di wajahnya. Ekspresinya hanyalah seseorang yang meminta untuk dibunuh. Cih, orang itu benar-benar berani datang dengan nafsu. Ucap kerumunan. Melihat Chu Feng berdiri di sana tanpa bergerak dan menatap Four Seasons Beauties dengan tatapan seperti itu, kerumunan semua tertegun. Pada saat ini, ada banyak orang yang mengagumi Chu Feng. Mereka mengagumi keberaniannya, karena dia hanya menggunakan hidupnya untuk melihat keindahan. Namun bagi sebagian besar dari mereka, mereka mengungkapkan ekspresi orang yang bersuka cita pada kemalangan orang lain. Meskipun mereka telah menarik diri ke samping, tapi mereka tidak berencana untuk pergi. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang paling dinikmati orang banyak adalah kegembiraan yang hidup. Apalagi ketika ada seseorang yang begitu bodoh hingga memprovokasi Four Seasons Beauties. Karena itulah, mereka perlu menonton pertunjukan yang lebih menarik itu. Karena bagaimanapun, Four Seasons Beauties tidak boleh dipandang sebelah mata. Terutama Chunwoo itu, dia terkenal karena temperamennya yang keras. Pada terakhir kali, ada binatang buas sembrono yang telah mengucapkan kata-kata untuk sedikit melecehkannya, dan dia telah merenggut penisnya di tempat. Dia benar-benar kejam. Adapun bocah sembrono ini, dia benar-benar berani melecehkan keempat Four Seasons Beauties sekaligus. Karena itulah, kerumunan yang hadir semua ingin melihat bagaimana anak nakal itu akan mati. Tepat pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Four Seasons Beauties tidak hanya marah, mereka malah berdiri di sana seolah membatu. Dan bahkan, mereka mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Setelah saat mereka tidak percaya, mereka berempat tersenyum. Senyum mereka benar-benar indah. Orang-orang yang hadir tidak pernah melihat mereka berempat tersenyum seperti itu. Namun tanpa ragu, senyum indah mereka sudah memikat semua pria yang hadir. Chunwoo bahkan mulai berlari cepat ke arah pria itu. Dan kemudian, dia melompat langsung ke pelukan pria itu dan memeluknya dengan erat. Mengikutinya, 3 kecantikan lainnya juga berlari. Meskipun mereka tidak panik seperti Chunwoo, tapi mereka juga berdiri di samping pria itu seperti binatang kecil yang taat, dan menatapnya dengan tatapan cinta. Sialan, apa yang sedang terjadi? Inilah yang dipikirkan semua orang yang hadir. Terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, itulah yang mereka pikirkan. Siapakah keindahan Four Seasons? Mereka adalah eksistensi yang mirip dengan Dewi di Misty Peak. Banyak pria akan selalu ada di hadapan mereka, berusaha mendapatkan fantasi mereka, tetapi mereka bahkan tidak mau repot-repot memandangi mereka. Itu seolah tidak ada pria yang bisa memasuki mata mereka. Namun sekarang, keempat dewi itu benar-benar terpikat oleh pria itu. Ini benar-benar mengejutkan orang banyak, dan membuat mereka merasa tidak percaya. Siapa pria itu? Pada saat ini, itulah pertanyaan di benak semua orang. Chunwoo begitu bersemangat, sehingga soket matanya menjadi merah. Saat dia menggosok matanya, dia bertanya, "Saudara junior Chu Feng, apakah itu benar-benar kamu?" "Oh surga, apakah aku bermimpi?" ucap Chunwoo. Dia tidak berani percaya semua ini nyata. "Apakah aku dalam mimpimu jika aku mencubit wajahmu seperti ini?" balas Chu Feng bercanda. Dia mengulurkan tangannya, dan meletakkannya di pipi Chunwoo yang cantik dan elastis, lalu mencubitnya dengan ringan. "Aih, itu sakit," ucap Chunwoo sambil memindahkan wajahnya kembali yang kesakitan. Namun demikian, dia segera tersenyum lebih cemerlang lagi. "Bajingan, itu benar-benar kamu. Dan di sini aku berpikir, bahwa kamu tidak akan kembali," ucap Chunwoo. Chunwoo yakin bahwa Chu Feng di depannya memang sama dengan Chu Feng yang dia tahu. Setelah diyakinkan, dia memeluk Chu Feng lebih erat. "Chunwoo, itu sudah cukup. Saudara laki-laki junior Chu Feng pasti kembali dengan susah payah. Perjalanan itu pasti melelahkan baginya. Ayo bawa dia istirahat dulu." Qiu Zu melangkah maju dan menyarankan. Itu benar. Cepat, ikuti aku ke dalam. Guru dan yang lainnya pasti akan sangat-sangat senang mengetahui bahwa kamu telah kembali," ucap Chunwoo. Saat Chunwoo berbicara, dia menarik Chu Feng ke puncak berkabut.
Sifatnya yang ceria dan riang, itu persis sama dengan bagaimana dia dulu. Tidak ada perubahan padanya karena dia telah tumbuh dewasa. Setelah Chu Feng dan Four Seasons Beauties memasuki Misty Peak, semua orang yang berdiri di sana tertegun. Baru beberapa saat kemudian, mereka berhasil meringankan kekagetan mereka. Oh surga, aku tidak salah dengarkan, sebelumnya, mereka memanggil pria itu Chu Feng. Betul, aku juga pernah mendengarnya. Itu Chu Feng, pria itu sebenarnya adalah Chu Feng. Ih surga, Chu Feng. Chu Feng telah kembali. Aku benar-benar berhasil melihat Chu Feng. Aku benar-benar sangat beruntung bisa melihat Chu Feng. Aku bisa membual tentang ini selama sisa hidup aku. Ucap kerumunan. Tiba-tiba saja, kerumunan meledak gempar. Reputasi Chu Feng benar-benar terlalu besar. Setelah dia melangkah ke jalan surgawi, dia menjadi legenda. Di hati orang yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Laut Timur, tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan Chu Feng. Terutama di kalangan generasi muda, Chu Feng adalah eksistensi yang mirip dengan dewa, dan menjadi idola mutlak mereka. Itulah sebabnya orang banyak bersemangat. Qiu Zhu dan yang lainnya berencana untuk pertama-tama membawa Chu Feng ke tempat istirahat, dan kemudian memberitahu yang lain tentang kepulangannya. Namun demikian, Chun Wu memiliki temperamen yang sangat cemas. Dia menarik Chu Feng dan mulai membimbingnya ke tempat di mana Lady Piao Miao beristirahat. Tempat itu adalah area terlarang. Sebenarnya, bahkan mereka Four Seasons Sisters sekalipun, tidak diizinkan untuk secara sengaja masuk ke tempat itu. Alasan untuk itu adalah, karena saat ini adalah waktu khusus untuk Misty Peak. Miss Chun Wu, Lady Piao Miao, dia, melihat Chun Wu dan yang lainnya bergegas, dua tetua yang menjaga tempat ini awalnya ingin menghentikan mereka untuk tidak masuk. Jangan hentikan aku memiliki masalah penting yang harus aku temui dengan Tuan, balas Chun Wu. Namun kali ini, Chun Wu tidak mendengarkan mereka dan langsung meminta masuk. Biasanya, dua tetua yang menjaga tempat ini pasti akan menghentikannya. Namun kali ini, mereka tidak melakukannya. Bukan karena mereka tidak ingin menghentikannya. Tapi sebaliknya, ketika mereka melihat pria di belakang Chun Wu, mereka hanya tertegun di tempat. Tetua itu tidak berani mempercayai apa yang telah dilihatnya, dan bertanya kepada tetua lainnya. Orang itu, apakah dia Tuan Chu Feng? Itu Chu Feng. Tuan Chu Feng telah kembali, tetua lainnya mengangguk berulang kali. Tubuhnya yang sudah tua mulai bergetar tanpa henti. Dari ini bisa dilihat, betapa bersemangatnya dia. Tuan, cepat lihat siapa yang telah kembali, teriak Chun Wu. Namun dalam hal bersemangat, yang paling bersemangat akan tetap Chun Wu. Tepat setelah memasuki aula istana, dia mulai berteriak tanpa henti. Dari situ, orang bisa tahu betapa dia sangat bersemangat. Dipimpin oleh Chun Wu dan yang lainnya, Chu Feng tiba di samping aula istana. Pada saat ini, ada 3 orang di samping aula istana. Mereka adalah 2 pria dan seorang wanita. Mereka semua adalah orang-orang yang akrab dengan Chu Feng. 3 orang ini adalah Lady Piao Miao, Tai Kou, dan putri mereka, penguasa puncak misti saat ini, Qiu Shui Fuyan. Chun Wu, apa yang kamu ributkan? Selain itu, tidakkah aku mengatakan kepada kamu berkali-kali, bahwa jika tidak ada yang serius, maka jangan datang. Ucap Lady Piao Miao yang tampaknya merasa tidak senang. Dengan demikian, nadanya tidak terlalu menyenangkan. Setelah melihat Chun Wu dan yang lainnya, dia berencana untuk menyerang mereka. Namun ketika Lady Piao Miao berbalik dan mengalihkan pandangannya ke Chun Wu, dia segera berdiri dari kursinya. Kemarahan di wajahnya segera membeku, dan kemudian berubah menjadi sukacita. Dengan kaget, dia berseru, Chu Feng. Chu Feng, mendengar nama itu, Tai Kou dan Qiu Shui Fuyan juga terkejut. Mereka buru-buru membalikkan pandangan mereka. Ketika mereka berdua melihat Chu Feng, mereka juga berdiri dari tempat duduk mereka. Kemudian, mengambil tindakan yang sama tanpa konsultasi sebelumnya, mereka mulai berjalan menuju Chu Feng. Chu Feng memberi hormat kepada Lady Piao Miao, Tai Kou Senior, dan kakak Fuyan, ucap Chu Feng.
Setelah melihat 3 orang, Chu Feng membungkuk dan menggenggam tinjunya dengan satu tangan. Dia menyapa mereka dengan sopan. Mereka bertiga adalah semua orang yang telah membantu Chu Feng sebelumnya, dan mereka dapat dianggap sebagai dermawan besar Chu Feng. Terlepas dari seberapa kuat Chu Feng sekarang, Chu Feng masih melihat mereka bertiga sebagai dermawan, seniornya, dan orang-orang yang sangat penting baginya. Oh surga, Chu Feng, ini benar-benar kamu. Kamu benar-benar kembali. Setelah memverifikasi bahwa itu memang Chu Feng, mereka bertiga tidak dapat menahan kebahagiaan mereka, dan tersenyum gembira. Bahkan yang diliputi kegembiraan, Lady Piao Miao, seseorang yang selalu tidak berubah, sebenarnya dia memiliki mata yang memerah. Chu Feng, cepat bangun, ayo bangun. Senang sekali kamu kembali, senang kamu kembali. Lady Piao Miao buru-buru menggunakan tangannya yang menggigil untuk mengangkat Chu Feng kembali. Pada saat ini, air mata mulai mengalir dari matanya. Itu adalah air mata kerinduan. Dari situ orang bisa tahu, berapa banyak Lady Piao Miao telah merindukan Chu Feng. Meskipun Lady Piao Miao selalu dingin dan terpisah terhadap orang lain, dan merupakan karakter besar yang mampu memanggil angin dan memanggil hujan di wilayah Laut Timur, tapi Chu Feng memiliki posisi khusus di dalam hatinya. Ketika Chu Feng pertama kali memasuki wilayah Laut Timur, ia memiliki tanggung jawab yang berat tetapi kultivasi yang lemah. Lady Piao Miao bisa dikatakan seseorang yang telah menyaksikan Chu Feng tumbuh dewasa. Jadi baginya, Chu Feng seperti anak laki-laki. Ibu, kenapa kamu jadi agak bias? Ketika aku kembali dari perjalanan jauh kamu tidak menangis untuk aku. Qiu Shui Fuyan pura-pura cemburu ketika dia berbicara dengan senyum di wajahnya. Ya ampun, aku sudah tua dan mengecewakan, ucap Lady Piao Miao sambil menyeka air matanya dengan malu. Meskipun kultivasinya hilang, tapi tetap saja dia adalah karakter yang agung. Baginya menangis di depan umum seperti ini, dia secara alami akan merasa malu. Betul, jangan menangis. Kembalinya teman kecil Chu Feng adalah hal yang sangat menggembirakan. Kita harus merayakan ini. Tunggu di sini, aku akan pergi dan memberitahu semua orang kabar baik ini. Chu Feng, kebetulan sekali tuanmu dan orang-orang dari Sekte Night Crippling semuanya di Misty Peak kami. Mereka pasti akan sangat senang mengetahui kamu kembali. Ucap Taiko Sambejel tersenyum di wajahnya, dan menutupi wajahnya dengan kerutan seperti roti kukus. Saat dia terus tersenyum, dia buru-buru pergi. Aku akan pergi dan membantu menyebarkan berita juga. Aku juga, ucap keempat wanita itu. Four Seasons Sisters juga pergi mengikuti Taiko. Taiko, jika kamu berani menipu pria tua ini pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tidak lama setelah Taiko dan yang lainnya pergi, suara mengancam bergema di luar aula istana. Segera, angin kencang pun tiba. Mengikuti angin kencang itu, sesosok turun ke aula sisi istana. Demi datang untuk melihat Chu Feng, orang ini bahkan menggunakan keterampilan bela diri gerakan. Ketika suara itu terdengar, sebelum pria itu bahkan masuk, Chu Feng sudah tahu siapa dia. Peringkat 6 Martial King. Itu adalah kultivasi yang tidak bisa dicapai oleh banyak orang di wilayah Laut Timur. Selain itu, orang itu telah berbicara dengan suara yang mendominasi. Jadi, itu pasti Tuan Chu Feng, Qiu Chan Feng. Oh surga, Chu Feng, kamu, seru Qiu Chan Feng. Benar saja, itu adalah Qiu Chan Feng. Setelah Qiu Chan Feng memasuki aula istana samping dan melihat Chu Feng, dia sangat kewalahan sehingga dia tidak dapat berbicara dengan benar. Awalnya, dia berpikir bahwa Taiko menipu dirinya. Namun meskipun dia tahu bahwa dia mungkin tertipu, tapi dia masih saja bergegas. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng adalah orang yang sangat penting baginya. Yang sangat mengejutkan adalah, Chu Feng benar-benar telah kembali. Wah, kamu benar-benar kembali, ucap Qiu Chan Feng. Setelah beberapa lama, Qiu Chan Feng akhirnya berhasil menenangkan dirinya. Dia berjalan ke arah Chu Feng dan meraih bahunya. Melalui tangan yang ada di pundaknya, Chu Feng bisa merasakan betapa bersemangatnya Qiu Chan Feng, serta seberapa dalam dia merindukannya.
Meskipun Qiyu Chanfeng telah terperangkap di makam kaisar selama bertahun-tahun, yang menyebabkan Chu Feng memiliki sedikit interaksi dengannya, maka orang-orang seperti Qiyu Chanfeng dan Zhuge Liuyun, mereka akan selamanya tetap menjadi Tuan Chu Feng di dalam hatinya. "Tuan, tolong terima rasa hormat dari murid ini," ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng mundur satu langkah, dan setengah berlutut ke tanah untuk membungkuk pada Qiyu Chanfeng. Jika orang-orang dari Tanah Suci Martialism melihat adegan ini, mereka pasti akan merasa tidak percaya. Kultivasi macam apa yang dimiliki Qiyu Chanfeng? Dia hanya peringkat 6 Martial King. Meskipun dia mungkin seorang ahli puncak di wilayah Laut Timur, tapi dia akan mirip kentut jika berada di Tanah Suci Martialism. Tapi bagaimana dengan Chu Feng? Dia adalah Grand Martial Emperor peringkat 4. Karakter besar yang tak terhitung jumlahnya, dan para ahli tingkat kaisar bela diri di Tanah Suci Martialism harus menganggukkan kepala, membungkuk, dan berusaha memohon bantuan Chu Feng setelah melihatnya. Siapa yang mungkin bisa membuat Chu Feng berlutut dan membungkuk pada mereka? Namun demikian, Chu Feng sebenarnya berlutut dan membungkuk ke arah Qiyu Chanfeng. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Hanya saja, Lady Piao Miao, Qiu Shui Fuyan dan yang lainnya tidak tahu, bahwa tingkat kultivasi Chu Feng saat ini sudah begitu menakutkan, dan mereka juga tidak tahu tentang status Chu Feng di Tanah Suci Martialism yang luar biasa. Dengan demikian, mereka hanya merasa bahwa Chu Feng berlutut dan membungkuk pada Qiyu Chanfeng adalah sesuatu yang alami. Tidak hanya mereka tidak mengungkapkan ekspresi kaget, tapi mereka malah tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.